Baik ya, agak sedikit ada jeda karena saya membuat presentasinya dadakan gitu ya, supaya anget-anget. Kalau misalnya kita makan bala-bala kan enak ya kalau anget. Jadi Anda sudah selesai, saya belum selesai. Tidak apa-apa. Nah, tadi sudah dibahas nih tentang komponen kurikulum ya. Ini sebetulnya cakupannya luas ya. Jadi kalau kita bicara tentang komponen kurikulum, ini konteksnya luas. Karena kalau kita uraikan dari masing-masing komponen itu penjabarannya sangat banyak. Dan nanti akan tercover, akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Dan mungkin juga nanti beririsan dengan mata kuliah yang lain ya. Baik, kita coba bahas dulu secara global gitu ya. Mengapa di dalam kajian kurikulum itu ada komponen kurikulum. Sebetulnya ini anchor point-nya itu, jadi cakupannya, payungnya itu kita sedang bicara dalam tataran sistem ya. Kita bicara dalam tataran sistem. Dulu pernah kita di awal membicarakan bahwa sesungguhnya kalau kita bicara pendidikan, kan sebetulnya pendidikan itu bisa kita kaji sebagai sebuah suprasistem ya. Dalam sebuah pendidikan ini kan konteksnya banyak sekali komponen yang sangat terkait. Nah, bulutan-bulutan yang ada di dalam ini sesungguhnya adalah sistem juga. Misalnya ini pendidikan ya. Pendidikan sebagai suprasistem. Di dalamnya itu ada kurikulum, ada SDM, ada masalah biaya, gitu ya. Masalah apalagi? Fasilitas, masalah regulasi, masalah tadi juga termasuk penilaiannya, gitu ya. Masalah standar, ini banyak sekali. Nah, bulatan-bulatan yang kecil ini pun juga sesungguhnya adalah bagian dari suprasistem yang disebut dengan sistem. Nah, kita bahas dulu sesungguhnya apa yang disebut dengan sistem ini. Apa yang disebut dengan sistem? Sistem itu adalah kurang lebih ini salah satu rujukannya ya. Sistem merupakan satu kesatuan atau totalitas yang terdiri dari beberapa komponen yang saling mempengaruhi, di dalamnya saling berinteraksi, berkorelasi, berinterrelasi satu sama lain. Semua komponen yang terlibat di dalam sebuah sistem meskipun berbeda-beda fungsi tapi tujuannya satu. Jadi kalau kita bicara tentang pendidikan, kita bicara tentang kurikulum, tujuannya kan satu. Seperti yang kita bahas di pertemuan yang sudah lalu, di pertemuan awal, bahwa apapun yang kita lakukan dalam konteks pendidikan itu kan bagaimana bisa mencapai tujuan pendidikan yang ideal. Jadi sistem ini totalitas, ada keterpaduan. Ya. Nah, salah satu ciri dari sistem itu adalah pertama integral, integritas, totalitas, kemudian memiliki komponen. Komponennya tidak terbatas, artinya tidak dipatok misalnya harus ada 2, harus ada 3. Yang pasti bahwa di dalam sebuah sistem itu ada bagian-bagian. Kemudian memiliki fungsi. Jadi masing-masing itu memiliki fungsi yang berbeda. Saling berkaitan, saling berinteraksi. Interdependensi itu artinya apa? Saling ketergantungan satu sama lain dan juga saling terobos. Contoh sederhana barangkali analoginya saya punya spidol ini ya. Ini bukan punya saya, ada di sini. Saya pegang spidol. Meskipun spidol ini adalah sederhana, tapi sesungguhnya ini merupakan sebuah sistem. Coba kita lihat ciri-cirinya, nyambung tidak? Spidol ini satu kesatuan yang utuh. Ada komponennya tidak? Ada. Setidaknya ada beberapa. Pertama mungkin ada tutupnya, ini ya. Ada casingnya. Kemudian ada apa ini ya? Tintanya di dalamnya itu cairannya. Kemudian ada ujung tintanya. Kemudian ada tutup untuk kita mengisi, merefill gitu. Kemudian ada kemasan plastik, ada tulisannya supaya ada identitasnya. Jadi sepertinya mungkin kalau kita hitung ada mungkin lebih daripada 5
komponen yang ada dalam spidol ini. Nah, di sana ada fungsi interdependensi, saling ketergantungan. Contoh misalnya, saya ini cabut saja, saya buka ini, saya simpan di sini, saya pisahkan dengan tutupnya, kita simpan kurang lebih sekitar mungkin 10 menit. Apa yang terjadi? Kering. Kalau sudah kering, kira-kira masih bisa berfungsi tidak? Tidak. Artinya bahwa tujuan utama dari spidol ini bagaimana kita bisa membantu menuangkan ide gagasan dalam bentuk tulisan menggunakan ini, jadi tidak berfungsi dengan baik. Itu namanya interdependensi, saling ketergantungan. Contoh yang lain yang barangkali suka digambarkan sebagai sebuah sistem itu diantaranya tubuh kita. Tubuh kita itu adalah sistem, dan tentu saja akan sangat banyak sekali. Mungkin tidak hanya puluhan, barangkali ratusan. Bahkan kalau kita bicara tentang saraf, tentang sel, itu ribuan bahkan miliaran bagian-bagian yang ada dalam tubuh kita, yang masing-masing meskipun sangat-sangat kecil, dia memiliki fungsi yang berbeda. Tapi fungsi yang berbeda itu tetap memiliki satu tujuan yang sama. Jadi kalau misalnya kepala Anda itu sakit gigi, misalnya kan, bukan kepala ya, gigi Anda sakit, ongkos kepala, ongkos gigi. Jadi kalau Anda misalnya sakit gigi, apa yang Anda rasakan? Sakit kepala juga. Badan juga mungkin jadi lemas gitu ya. Karena makannya kurang. Kalau lagi sakit kepala kan makan kurang, otomatis badan jadi lemas. Bagaimana perasaan Anda? Senang tidak? Oh, jangankan senang. Ada orang lewat saya jualan kaos kaki ya, karaos, kan Anda marah gitu kan? Gitu. Padahal karaos di sana bukan berarti terasa kalau bahasa Sunda itu ya. Jadi emosinya pun juga jadi labil, emosinya cepat marah dan seterusnya. Jadi padahal yang sakit itu mungkin hanya satu, giginya satu saja gitu yang sakit. Tapi itu bisa mempengaruhi semua. Itu namanya sistem. Nah, oleh karenanya, kalau kita bicara pada kurikulum, tentu saja kurikulum pun juga sebuah sistem yang ciri-cirinya semuanya terpenuhi di dalamnya. Yang pertama, kurikulum merupakan sebuah totalitas, sebuah keterpaduan di dalamnya itu yang memiliki sejumlah komponen. Komponennya itu ada empat yang paling utama. Yang pertama ada tujuan, ya. Yang kedua ada isi, materi. Yang ketiga ada metode, yang keempat ada evaluasi. Gitu ya.